Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan apa yang kemarin saya sampaikan, bahwa jawaban atas pertanyaan dan itu saya jawab tegas, dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa kebenaran itu milik Allah. Hanya ada satu kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang datang dari Allah. Begitu kebenaran itu sudah ditafsirkan, maka relatif. Nah, tingkat relativitasnya memang bertingkat-tingkat. Meminjam apa kata para budayawan, ada istilah beneri dewi, beneri wong akeh, atau beneri kabeh wong. Dalam istilah ilmu pengetahuan, kebetulan saya pernah mengajar mata kuliah ilmu mantik dan diterjemahkan dengan logika. Ada orang yang meyakini kebenaran tetapi tidak meyakini orang lain, dan itu yang disebut kebenaran subjektif. Lalu yang kedua, ada kebenaran yang diakui oleh dirinya dan ternyata mendapat pengakuan dari orang lain, itu yang namanya kebenaran intersubjektif. Yang mengakui bukan hanya dia sendiri, tapi bisa jadi banyak orang. Dan orang lain itu mengakui mungkin saja karena dia yang meyakini apa yang diyakini oleh diri kita, apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita benarkan. Jadi dalam interaksi sosial itu ada pembenaran atas kebenaran yang diwakili orang lain, sehingga terjadilah pembenaran oleh banyak orang yang disebut beneri wong akeh. Dan ada tingkat kebenaran yang lain yang disebut kebenaran objektif, di mana orang mengakui kebenaran itu secara objektif. Dia bisa membuang subjektivitasnya sehingga dia mengakui, atau semua orang mengakui benar. Jadi ketika orang sudah membuktikan dengan pembuktian empiris misalnya, bahwa ada satu kejadian yang terjadi di satu tempat di satu waktu tertentu, dan kemudian disaksikan oleh orang itu, dan ternyata apa yang dikatakan orang itu benar adanya, seperti apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia saksikan, maka orang akan mengakui semua bahwa itulah kebenaran yang disebut kebenaran objektif. Termasuk kebenaran objektif itu adalah kebenaran-kebenaran yang menjadi hukum-hukum tertentu yang kemudian diakui oleh orang yang secara serta-merta semua orang mengakui. Misalnya tentang panasnya api. Api itu bersifat panas dan membakar. Semua orang bisa mati. Itu kebenaran objektif. Karena semua orang melihat dan menyaksikan. Nah, tetapi ada kebenaran yang disebut sebagai puncak kebenaran, yaitu kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada kemungkinan kita itu tidak mempercayai kebenaran yang datang dari Allah sebagai orang yang beriman. Meskipun apa yang dikatakan oleh Allah itu secara empiris belum kita saksikan dengan indera kita, atau akal kita belum bisa menerima apa yang dikatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering disebut dalam kajian tafsir dengan sesuatu yang dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan al-ghaib. Al-ghaib itu dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan yang gaib. Yang gaib, yang gaib itu tidak hanya bisa diterjemahkan dengan tidak terlihat, tapi teman-teman saya yang bekerja dalam bidang penelitian mengatakan yang gaib itu adalah the unresearchable. The unresearchable itu sesuatu yang tidak bisa diteliti, tetapi sesuatu itu menurut Allah adalah sesuatu yang benar, dan orang yang beriman itu mengakui kebenarannya. Dan inilah yang disebut sebenarnya kebenaran yang dikatakan oleh orang yang beriman, meskipun orang yang tidak beriman tidak mengakui kebenarannya.
Saya pernah ditanya tentang kebenaran yang datang dari Allah melalui firman-firman-Nya. Apakah kita bisa membuktikan secara empiris semuanya, Mas Musim? Apakah semua itu sesuai dengan akal kita? Saya katakan tidak semua. Ada kalanya kita hanya perlu iman untuk mengatakan benar itu, tanpa harus menalar. Saya pernah ditanya, kenapa orang harus berhaji ke Makkah, harus melakukan tawaf, sa'i sebegitu rupa? Apa tidak mungkin haji itu kita reduksi menjadi sesuatu upacara yang kita adakan di tanah air kita? Bisa enggak haji itu waktunya kita tentukan sendiri dengan durasi waktu yang sama? Saya katakan kalau sudah persoalan ibadah itu saya tidak berani mengatakan mungkin. Saya katakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kerjakan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kerjakan, itu dalam bidang ibadah. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang datang dari Allah dan menjadi tuntunan Allah dan dikerjakan Rasulullah dalam bentuk ibadah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ditafsir ulang. Apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam ibadahnya, itulah apa yang harus kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan saya mohon maaf, ini komputer saya, ini laptop saya tidak bersahabat dengan jaringan internetnya ini, sehingga video dan audionya berubah-ubah itu. Tingkat kecepatannya berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba nol, tapi kadang-kadang meningkat tajam. Dan ini yang dikatakan tidak stabil. Saya sudah berupaya seoptimal mungkin, bahkan bertanya pada banyak orang. Ini persoalannya ada kemungkinan yang bermacam-macam mungkin. Ada kemungkinan jaringan internetnya yang kurang baik, tapi ada kemungkinan program yang ada di laptopnya itu perlu diubah, tapi ada kemungkinan juga laptopnya yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang disebut kemungkinan-kemungkinan. Ya, kebenarannya memang empiris ini. Sejak beberapa waktu yang lalu memang ada gangguan siaran ini terkait dengan kelambatan yang ada di internet yang saya pakai berkaitan dengan laptop saya itu, sehingga video dan audionya kecepatannya berubah. Ini hari ini misalnya videonya 1,1 megabyte per second, tapi tiba-tiba berubah menjadi 0. Audionya juga tadi berubah-ubah, ini sekarang sudah pada posisi 0,0 byte per second. Dan kata teman-teman saya dan anak saya yang belajar komputer, ya itu bisa terjadi ya. Sekarang audionya 77,9 kilobyte per second, kemudian videonya 2,0 megabyte per second. Baik, kita teruskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingat terhadap dua ayat yang pernah saya baca dan pernah saya telusuri tafsirnya di dalam beberapa kitab tafsir. Yang pertama, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 147. Di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, oleh sebab itu, oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang terdapat di dalam surah Yunus, yaitu ayat 94. Di dalam ayat itu Allah berfirman, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, di dalam kitab tafsir itu bermacam-macam penjelasannya, termasuk yang saya coba untuk saya telusuri.
orang-orang yang membaca kitab sebelummu itu siapa? Oh, ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani misalnya, termasuk para pendeta, para rahib mereka yang memang mereka tahu apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Di dalam Injil dan Taurat memang ada beberapa keterangan yang menjadi riwayat yang kemudian membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, dan pada saatnya kebenaran yang ada dalam kitab suci itu menjadi kebenaran universal karena itu semua datang dari Allah. Maka apapun yang datang dari Allah itu adalah kebenaran yang disebut kebenaran universal yang sifatnya mutlak. Nah, dan inilah yang kemudian memberikan inspirasi bagi semua orang, utamanya para ulama yang menyatakan dengan tegas bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Hanya ada satu kebenaran dan ada satu jalan kebenaran yang datang dari Allah, dan itulah satu-satunya jalan kebenaran. Jadi kalau kita itu belajar filsafat, maka ada kajian ontologis, ada kajian epistemologis, dan ada kajian yang lebih dalam, yaitu kajian aksiologis. Jadi kalau saya tanya tentang apa dan siapa, maka pertanyaan itu disebut pertanyaan ontologis. Tapi kalau saya sudah bertanya pada wilayah bagaimana, dari mana, kemudian bagaimana seterusnya kita itu menalar, itu pertanyaan epistemologis. Dan pada saat kita bertanya untuk apa, kenapa, ini pertanyaan-pertanyaan aksiologis yang semua harus dijawab dengan jawaban yang jelas. Makanya ketika ceritanya apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, dan itulah kebenaran sejati, dan pada saatnya kita harus mencari sesuatu yang disebut benar itu dengan cara yang telah digariskan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebenaran yang datang dari Allah, sehingga kita menjadi orang yang bisa dianggap benar oleh Allah, dan pada saatnya jalan kebenaran yang kita cari itu akan mendatangkan kemanfaatan bagi kita di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan itu jawaban-jawaban yang saya coba untuk saya rumuskan. Saya belajar banyak dari buku-buku yang saya baca, termasuk yang terakhir buku yang ditulis oleh Mas Said Al-Fakir tentang epistemologi Islam, yang sebenarnya judulnya tidak itu, tapi mengenal filsafat. Dan disitulah kemudian dia bercerita tentang konsep-konsep ontologi, konsep-konsep epistemologi, konsep-konsep aksiologi Islam, yang kemudian saya temukan ada sesuatu yang perlu saya pahami dari kebenaran yang datang dari Allah itu dengan jalan yang tepat, dan akhirnya insya Allah saya akan mendapatkan sesuatu yang tepat karena saya meraih sesuatu dengan jalan yang tepat. Makanya saya selalu menyampaikan pada para mahasiswa saya, mengenal metodologi itu penting. Jadi substansi keilmuan kita itu akan bisa kita raih pemahamannya dengan baik kalau kita punya dasar-dasar metodologi yang tepat. Dan metodologi itu berkembang, ya, bukan sesuatu yang statis. Kalau statis itu namanya metodolatri, keyakinan yang kemudian kita yakini bahwa hanya ada satu metode untuk kita pakai dalam meraih kebenaran. Salah. Makanya dulu ada perkembangan pemikiran, apakah kita harus memakai metodologi barat? Ya, tidak seharusnya seperti itu. Timur barat itu adalah sesuatu yang relatif. Bahkan orang timur punya metodologi yang bisa berbeda dengan metodologinya orang-orang barat. Demikian juga orang barat itu bisa berbeda dengan orang timur, dan bahkan Islam itu bisa menawarkan metodologi yang khas karena kita punya semangat untuk berislam dengan mengembangkan metodologi yang tepat untuk mendapatkan kebenaran yang kita cari. Dan itulah yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya ditanya tentang bagaimana berfilsafat menurut Islam, ya, bagaimana kita berfilsafat. Dan saya pernah menyarankan mahasiswa saya untuk menyimak kajian filsafat, ya, yang dikemas dengan kemasan yang sederhana itu oleh Mas Fahrudin Faiz, salah seorang dosen filsafat di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta itu. Jadi sinau bareng filsafat itu bisa dilakukan dengan cara menyederhanakan sesuatu yang rumit, dan itu yang dilakukan oleh Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz, seorang
dosen yang relatif masih muda yang mengajar filsafat di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan saya berkali-kali mencermati bagus sekali cara beliau menjelaskan apa dan siapa filsafat itu dengan menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya rumit gitu. Ya. Jadi belajar filsafat itu, ngaji filsafat itu bisa kita lakukan di masjid bahkan. Dan kita tidak khawatir bahwa dengan ngaji filsafat itu kita akan jauh dari Allah. Bahkan kita bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah kalau kita mengaji filsafat itu untuk tujuan yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga semua itu kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk saya pernah belajar filsafat, ya meskipun hanya sekedar belajar, bukan mendalami. Saya memahami betul bahwa filsafat itu penting, tetapi jangan karena penting lalu kita abaikan yang lain, atau yang kita pentingkan hanya itu. Itu hanya satu hal yang penting di antara sekian hal yang penting. Baik, kita teruskan. Jalan kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan yang bisa benar bisa salah itu banyak. Apalagi jalan kesesatan itu banyak sekali, bahkan bercabang-cabang dan berlanting-lanting. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama, dan pada saatnya kita bisa memahami penjelasan para ulama itu. Ternyata ulama itu sangat tajam penjelasannya, utamanya ketika para ulama mencoba untuk menjelaskan apa yang dikatakan benar dan tidak benar itu pada sabda Rasulullah, dari sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda, ketika Rasulullah bersabda, kata para ulama, yang sabdanya itu mengisyaratkan tentang kebenaran, dan bagaimana jalan kebenaran itu bisa kita peroleh dengan mengisyaratkan yang sangat sederhana. Isyaratnya sangat sederhana. Jadi Rasulullah itu digambarkan di dalam hadis itu menggambar sebuah garis yang menggambarkan kebenaran, dan jalan kesesatan itu digambarkan dengan beberapa garis. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang bisa kita lacak nanti hadisnya di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal juz 1. Jadi saya ulangi, hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juznya juz 1, halamannya halaman 435. Hadisnya hadis nomor 4142. Jadi hadisnya nomor 4142. Di dalam hadis itu dikatakan, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuatkan satu ilustrasi pada kami tentang satu garis. Kemudian beliau bersabda, "Humma qala hadza sabilullah." Rasulullah bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggaris beberapa garis dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian bersabda, "Hadi subulun." Inilah jalan-jalan yang lain. Inilah banyak jalan. Ini adalah banyak jalan. Qala yazidu mutafarriqatan ala kulli sabilin minha syaitanun yat'u ilaihi. Nah, kemudian dinyatakan dalam hadis ini, Yazid, salah seorang periwayat hadis ini, mengatakan bermacam-macam, pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Jadi ini tambahan, ini ziyadah. Qala Yazid, seorang periwayat hadis ini mengatakan bermacam-macam, pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Tsumma qara'a, kemudian beliau Rasulullah dikatakan membaca ayat, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, ila akhir ayat yang bisa kita baca nanti pada ayat Al-Qur'an yang
bisa kita lacak di dalam surat Al-An'am ayat 153. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah Rasulullah ketika menggambarkan tentang kebenaran dan jalan kebenaran. Nah, sekali lagi ini adalah ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah. Betapa indah dan sederhananya Rasulullah itu menggambarkan apa dan siapa kebenaran itu dan bagaimana caranya mendapatkannya dengan mengatakan hada sabilun, ini adalah jalan. Ya. Hada sabilullah, inilah jalan Allah. Artinya jalan Allah itu tunggal. Kemudian ketika mengatakan tentang jalan-jalan yang lain itu dengan ilustrasi hadi subulun, yaitu jalan-jalan selain jalan Allah itu banyak sekali. Nah, Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 menggambarkan sesuatu itu dengan lafal mufrad, tunggal, seperti dalam ayat dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini kata as-sirat itu bentuk tunggal atau sebuah jalan. Sebaliknya ketika menyebut tentang kesesatan, Allah menggunakan jamak, yaitu as-subul, sebagaimana firman-Nya yang tadi saya sebutkan di dalam hadis itu, yaitu pada surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian semua bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 153 itu terdapat kata subul, beberapa jalan dalam bentuk jamak dari mufradnya sabil. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, dan ketika menjelaskan ayat Al-Quran itu para ahli tafsir juga mengutip hadis-hadis tentang jalan kebenaran itu dan jalan kesesatan itu. Jalan kebenaran itu hanya tunggal dan jalan kesesatan itu banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya jalan kebenaran itu sekali lagi hanya satu. Dan jalan kebenaran yang satu itu tertuang di dalam Al-Quran juga pada surah Ali Imran ayat 19. Inna tina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, sekali lagi siapapun yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ini yang saya nyatakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan pada surat Yunus ayat 94 dikatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Allah, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu, karena begitu Allah mengatakan benar, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, dan pada saatnya jangan pernah kita ragu berislam dengan Islam yang datang dari Allah, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dengan ucapan-ucapan beliau dan perilaku beliau yang bisa kita rujuk menjadi perilaku bagaimana sesungguhnya Islam itu ada, dan bagaimana Islam itu harus kita jadikan sebagai alas untuk berpikir, alas untuk bersikap, dan alas untuk berbuat sesuatu, sehingga pada hakikatnya kita ini harus berislam sesuai dengan Islam yang telah diterjemahkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Sehingga itulah yang disebut Islam yang sunni, Islam yang mengikuti sunnah, ya, tidak terkait dengan Syiah ini. Saya tidak pernah mencoba untuk menjelaskan ini dengan perspektif yang lain, apalagi dengan perdebatan-perdebatan teologis yang sampai saat ini sulit untuk diakhiri. Ya, saya punya teman-teman yang mengaku Syiah. Ya, Syiah betul apa tidak saya nggak perlu menelisik. Ada teman-teman yang anti Syiah, ya, itu teman-teman saya semua. Dan saya berkali-kali berdialog dengan teman-teman yang mengaku Syiah dan teman-teman yang anti Syiah itu dengan ya, santai saja itu. Saya banyak punya ilmu dari dialog itu, dan saya banyak membaca.
Dan saya pernah menulis, bahkan beberapa kali saya menulis tentang apa dan siapa Syiah itu dan bagaimana kita menyikapinya. Dan tentu saja itu sesuatu yang menurut saya terlalu banyak menguras energi saya, dan pada saatnya saya berhenti untuk membaca dan menulis tentang Syiah itu, karena banyak hal yang perlu saya pelajari di samping itu, dan ternyata lebih penting untuk saya pelajari dan saya dalami. Nah, di dalam ayat lain pada surah Ali Imran ayat 85 dikatakan, ya, wa may yattabi' ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Ada kata-kata fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini rangkaian ayat ya. Yang pertama surah Ali Imran ayat 19, yang kedua 85 itu yang menginspirasi banyak hal untuk diri saya utamanya. Saya katakan, begitulah Allah telah menyatakan tentang Islam sebagai sebuah kebenaran yang datang dari Allah itu dengan gamblang bahwa Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah, dan hanya satu jalan, yaitu jalan Islam, untuk mendapatkan sesuatu yang benar dari Allah. Tidak ada cara lain, tidak berbilang. Meskipun kebenaran hakiki itu sudah gamblang dijelaskan Al-Quran dan hadis, namun hingga saat ini masih ada sebagian orang Islam yang masih ragu untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah, dan bahkan masih ada yang mencari-cari sesuatu di luar Islam, dan kemudian melakukan tindakan yang tindakannya itu keluar dari ajaran-ajaran Islam yang seharusnya mereka yakini dan mereka jalani. Nah, inilah sesuatu yang seringkali mengganjal pada diri saya dan para jamaah. Endingnya begini, kalau kita ingin cari kebenaran, carilah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita kesulitan untuk memahaminya, bacalah penjelasan para ulama yang kompeten untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu, dan kemudian carilah ilmu dengan tanpa sikap a priori. Bersikaplah untuk terbuka, untuk mencari dan mendapatkan ilmu, sehingga semakin lama kita akan semakin cerdas dan semakin bijak untuk menjadi diri kita yang bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita belajar bersama-sama untuk memahami kebenaran yang datang dari Allah, dan kita amalkan bersama-sama untuk mendapatkan ridha Allah. Inilah sekali lagi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.